Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiati. Saya dari kelas AP 13121 dari kampus Politeknik LP3I Jakarta Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode menganalisa kasus 5W1H. Tugas mata kuliah UAS Teknik Pengambilan Keputusan. Pengertian dari 5W1H. 5W1H ini dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal dengan sebutan adik Simba. Ini merupakan sebutan yang digunakan untuk memahami sebuah berita. Sebutan adik Simba tersendiri diambil dari singkatan unsur 5W1H, yakni apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan secara umum, 5W1H ini disebut sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecahan masalah. Lalu pertanyaan tersebut mencakup unsur apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Lalu ini urutan dari 5W1H. Yang pertama itu ada what, apa yang terjadi, dan yang kedua who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dan yang ketiga why, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat when kapan peristiwa itu terjadi, dan yang kelima where, di mana peristiwa itu bisa terjadi, dan yang terakhir ini how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Pengertian dari unsur 5W1H. Yang pertama ada what, unsur yang menjelaskan seputar apa yang terjadi atau apa yang menjadi pembahasan dari topik yang ingin ditulis atau diulas. Yang kedua who, unsur yang menjadi pertanyaan yang menjurus kepada subjek atau pelaku dari peristiwa atau masalah yang diulas. Yang ketiga ada when, unsur yang menitik beratnya pada keterangan waktu perihal masalah atau peristiwa yang terjadi. Yang keempat ada where, unsur yang menjadi salah satu keterangan yang menjelaskan tentang tempat suatu kejadian atau masalah terjadi. Dan yang kelima why, unsur yang menitik beratnya pada alasan atau latar belakang dari peristiwa atau masalah yang diulas. Dan yang terakhir ini how, unsur untuk menitik beratnya pada acara, penjelasan, dan deskripsi tentang suatu peristiwa yang terjadi. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari analisa dengan menggunakan metode 5W1H. Buntut kasus KDRT, Polri copot jabatan Kombes Rahmat Widodo. Jakarta, Polri menjatuhkan sanksi administratif kepada Kombes Rahmat Widodo usai terseret kasus KDRT dan juga penganiayaan terhadap anaknya yang bernama Aurelia Renata. Rahmat pun dipindah tugaskan ke jabatan yang lebih rendah, alias demosi selama setahun, akibat pelanggaran etik yang dia lakukan. Sanksi bersifat administratif, dipindah tugaskan ke jabatan yang berbeda, yang bersifat demosi selama setahun semenjak dimutasi. Kata Kadip Humas Polri Irjen Argo Yumono kepada wartawan pada Jumat tanggal 8 September 2021. Sebelumnya, Kombes Rahmat Widodo menjabat sebagai penyidik utama Rawasidik Bareskrim Polri. Tapi dia dimutasi menjadi perwira menengah atau pamen pelayan markas atau Yama semenjak 5 April 2021. Kombes Rahmat Widodo diduga melanggar pasal 11 huruf C dan pasal 11 huruf D di Perkap nomor 14 tahun 2021 tentang kode etik profesi Polri, papar Argo. Tak hanya di demosi, perilaku Kombes Rahmat Widodo juga tetap akan diawasi selama sebulan usai menjalani saksi etik dan administratif. Dalam masa pengawasan ini, selama sebulan menjalani sanksi etik dan administratif, lanjutan sebagai informasi Kombes Rahmat Widodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT dan penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Kasus ini mulai mendapat perhatian setelah viral di media sosial pada tanggal 7 Juli 2021. Kala itu Aurelia Renata mengunggah informasi soal dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Ini dia kasus dari tadi contoh tentang analisa dari 5W1H. Yang pertama itu ada what,
Wat ini menjelaskan tentang Polri yang menjatuhkan sanksi administratif kepada Kombes Rahmat Widodo usai terseret kasus KDRT dan penganiayaan terhadap anaknya Aurela Renata. Yang kedua ini ada W. W ini menjelaskan tentang Kombes Rahmat Widodo dan anaknya yang bernama Aurela Renata. Dan yang ketiga ini ada Y. Y ini ada Kombes Rahmat Widodo ditetapkan sebagai tersangka dari kasus KDRT dan penganiayaan terhadap anaknya. Dan yang keempat Wen. Wen ini kejadiannya Juli 2021. Dan yang kelima ini ada Where. Where ini tempatnya di Jakarta. Dan yang terakhir How. How ini artinya kasus KDRT dan penganiayaan terhadap anaknya. Oke teman-teman, jadi itu dia menganalisa tentang 5W1H. Jika ada yang kurang, mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum, bye-bye.